filter, kemudian pipa K-filler sudah kita ganti, masih tidak dingin, itu positif kebocoran terjadi pada pipa kondensor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan kami di sini di channel Mas Wan Entry. Sebelumnya kami mengucapkan selamat Idul Fitri bagi Anda yang merayakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melimpahkan kepada kita nikmat dan berkahnya. Dan kami sekeluarga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Pemirsa, kali ini kita memperbaiki kulkas ya, Polytron, satu pintu. Kulkas ini sudah pernah kemarin kita perbaiki di kediaman pemiliknya, pemirsa ya. Kulkas ini kerusakannya yaitu tidak dingin. Dan setelah kita lakukan pemeriksaan, ternyata buntu pemirsa pada pipa K-fillernya. Jadi awalnya pemirsa, kulkas ini tidak dingin ya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengecek kompresornya. Kompresornya begitu kita cek ternyata bagus pemirsa ya, normal ya, nyala kompresornya. Dan yang kedua, kita lakukan pengecekan pada pipa kondensor, yaitu kita melakukan pengurasan, kemudian pipa K-fillernya ya, kita ganti langsung pemirsa ya. Nih, dengan cara disuntik di sini, bagaimana biasa yang pernah saya praktekkan ya. Pipa K-fillernya sudah kita ganti, kemudian filternya juga kita ganti, pemirsa. Lalu kita lakukan pengisian freon. Ternyata setelah 2 hari kulkas ini masih tidak dingin, pemirsa. Lalu saya bawa ke sini untuk melakukan pengecekan kembali. Jadi kita curiga saya dengan pipa kondensornya. Ini bisa terjadi kebocoran halus pada pipa kondensor. Bisa kita lihat indikasinya di sini pemirsa. Ya. Nih. Jadi karat ini dapat menyebabkan pipa kondensor yang berada di jalur ini. Ada satu batang pipa kondensor di jalur ini, pemirsa ya, mengalami korosi ya, dan bocor halus. Walaupun kita isi freon berkali-kali pemirsa, maka tidak akan berhasil. Dia tetap freonnya keluar dan tetap saja tidak dingin pemirsa. Ya. Maka sebagaimana pengalaman kita, jikalau filter, kemudian pipa K-filler sudah kita ganti, masih tidak dingin, itu positif kebocoran terjadi pada pipa kondensor. Ya pemirsa, ada salah seorang dari subscriber kami bertanya, pipa kondensor itu di mana Pak? Katanya. Nah, pipa kondensor itu letaknya ditanam di bodi, saya. Pipa kondensor itu ditanam di bodi kulkas, ya. Ada yang di sebelah kiri kanan kulkas, itu sub Polytron. Kalau LG di belakang dia, ya. Kebanyakan ditanam di belakang di sini pipa kondensor itu. Nah, di antara pipa kondensor itu ada yang melewati jalur list ini, misal. Nah,
dia melewati sini terus ya, satu batang di sini pipa kondensor itu ya. Gunanya untuk memanaskan karet pintu. Jadi karet pintunya panas sehingga dia tidak keras, misalnya dia tetap lentur. Itulah kegunaan pipa kondensor yang ada di list ini. Nah, namun ternyata di sini terjadi karat seperti ini, maka pipa kondensor pun terganggu dia. Dia korosi, lama-lama bocor halus. Oke. Maka pemirsa, kita akan melakukan pergantian memasang ya pipa kondensor eksternal pemirsa yang sudah saya siapkan. Nah, itu dia pipa kondensor eksternal, kita beli dari toko elektronik ya, yang menyediakan spare part kulkas. Ini namanya kondensor 8U aja pemirsa. Jadi kita pasangkan. Jadi pemirsa ya, dapatlah saya simpulkan bahwasanya kulkas Polytron ini tidak dingin. Pertama yaitu kebuntuan yang terjadi pada pipa kapilernya. Apa penyebab kebuntuan? Kebuntuan itu terjadi karena oli kompresor itu sendiri yang kotor pemirsa ya. Entah ini oli ini kotor ini kenapa sebabnya, saya kurang tahu. Apakah ini korosi dari pipa dan lain sebagainya, kotor hitam, atau karat daripada kompresor itu sendiri, atau bisa jadi pemirsa ini diisi freon yang tidak bagus, maka dia terjadi penguapan air, lalu penguapan air itu menyebabkan kompresornya karat, dan karat itu menyebabkan olinya menjadi kotor, berputar, lalu membuntu pipa kapiler. Lalu akibat daripada kebuntuan pipa kapiler, sementara kompresor ini berjalan terus, misalnya mompa terus, maka pipa kondensor ini yang ada, yang saya tunjukkan tadi itu di list, pipa kondensor itu yang tadinya memang sudah korosi, misalnya korosinya di sini, ya, dengan ditekan terus oleh kompresor maka dia terjadi kebocoran, bocor halus, habislah freonnya keluar sehingga tidak dingin. Nah pemirsa, untuk proses pengurasan kompresor ini saya sudah buatkan video khusus ya, datanya di link di atas. Saya buatkan videonya terpisah karena waktu durasinya sangat banyak, yang berjudul tentang menguras kompresor kulkas, cara menguras kompresor kulkas, ada di sini pemirsa, di deskripsi ya. Jadi kita akan lanjut kepada proses pemasangan pipa kondensornya aja. Nah pemirsa, di dalam pemasangan pipa kondensor ya, kita ukur terlebih dahulu di mana posisi yang enak kita letakkan pemirsa ya. Khususnya ini yang bawah, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nah, saya turunkan sedikit nih saya. Posisinya di sini, ya. Ini jangan terlalu bawah begini, pemirsa. Pas posisi di sini, ya. Nanti ini kita bengkokkan. Nah, kita letakkan posisinya di tengah-tengah. Lalu juga kita siapkan ini pemirsa, ya, potongan sandal bekas nanti untuk ganjal
supaya pipa kondensornya tidak menempel langsung ke bodi kulkas mirsa ya. Gunanya supaya sirkulasi udaranya lancar sehingga pipa kondensornya akan cepat dingin. Ya, seperti ini mirsa. Bisa dilihat ya. Sandal jepit. Kita pasangkan nih, ada baut skrup, dan jangan lupa kita kasih ring untuk penahannya. Nah, selesai saya. Selanjutnya kita akan pasang kompresornya. Nah, pasangkan spinya. Nah, saya mirsa. Selanjutnya ini kita akan bengkokkan sedikit. Ini saya, tidak apa-apa. Nih, bengkokkan, ya. Nah, posisikan di sini. Jadi kita akan sambung ke sini. Nah, jadinya seperti ini mirsa ya, pemasangannya ya. Nih. Sini dia masuk ke atas dulu, bisa ke atas ya, nanti berputar baru dia masuk ke sini ke filter pipa kapiler, baru dia ke atas. Itu dia. Oke, kita akan sambungkan. Kita dinginkan, beri air biar cepat dingin ya. Nah mirsa, semuanya sudah kita sambungkan ya. Pipa-pipanya kita rapikan. Ini filternya, nanti kita posisikan di sini saja. Nah, ini sudah kita sambung ya. Selanjutnya kita akan isi freon kembali dan kita akan amati selama 3 hari. Kalau seandainya dia 3 hari sudah dingin, kita bikin batu es sudah beku, maka selesailah pekerjaan kita ini. Oke mirsa, dalam pengisian freon ini mirsa, banyak di video-video saya
cara mudahnya mengisi freon ya. Jadi dalam video kali ini tidak saya videokan mirsa ya. Nanti hasilnya saja dari pekerjaan kita ini besok pagi atau besoknya lagi kita lihat hasilnya. Oke mirsa.